Shalom, welcome to Ibadah Healing Kids Online Gereja Healing Service Sorong. Ayo kita lihat panduan dalam beribadah. 1. Teman-teman harus mandi dan berpakaian yang sopan. Semuanya sudah harus cantik dan tampan ya. 2. Ketika ibadah berlangsung, teman-teman tidak boleh makan atau bermain. 3. Bagi teman-teman yang bisa membaca, boleh menyiapkan Alkitab ya. 4. Jika teman-teman ibadah dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus pasti senang. 5. Supaya teman-teman tidak sendiri, teman-teman boleh minta papa mama untuk menemani. Selamat beribadah teman-teman. Bangkit, jadilah pemenang. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. 1 Yohanes 5 ayat 4-5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Shalom teman-teman. Kurang semangat nih, sekali lagi. Shalom teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Pastinya dahsyat, luar biasa. Yes. Aha. Nah teman-teman, kembali lagi bersama dengan Kakak Jessica dan Kakak Abi. Oke, karena kita berdua sudah ada, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Seperti biasa, kita akan mulai ibadah kita dengan membaca Mazmur 91 ayatnya yang pertama hingga ke-16. Sudah siap semuanya? Sama-sama ya. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, dan sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan bentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah teman-teman, sekarang semuanya lipat tangan, kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Dari malam hingga pada pagi hari ini Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan. Sekarang kami akan beribadah Tuhan. Biar Engkau berikan hati yang fokus untuk menyembah-Mu, memuji-Mu. Bahkan hati kami dipersiapkan untuk menerima firman. Sekarang kami akan beribadah, biarlah Engkau menyertai kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Nah teman-teman, sekarang semuanya kakak minta untuk bangkit berdiri. Dan kita akan mengucapkan restorasi Pondok Daud. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa,
pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Sekali lagi ya, Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan. Nah, sekarang sama-sama kita akan puji Tuhan ya. Kita gunakan tangan kita, kaki kita untuk memuji Tuhan. Jangan lupa tepuk tangan ya teman-teman. Manja, hey, quese, da tenderera, quese, da faga, quese, aku, nah, sekali lagi. Da manja, hey, quese, da tenderera, quese, da faga, quese, aku, nah. Mas semangat semua. Masih luar biasa. Sama-sama ya teman-teman. Kasih
biasa. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Ke atas Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Ke atas ke bawah putar-putar langsung duduk. Berikan kemuliaan meriah buat Tuhan. Nah teman-teman, kita semua sudah selesai dengan pujian kita. Sekarang kita akan masuk dalam penyembahan yang akan dibawakan oleh Kakak Mei. Dadah. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan pujian kita. Kini tiba saatnya kita akan masuk ke dalam penyembahan. Untuk itu Kakak Mei minta teman-teman semua duduk kembali. Kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik.
saatnya kami akan masuk dalam firman Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan oleh hamba-Nya Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi mau tertanam dalam kehidupan kami dan kami mau melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kita terdapat dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sampai di sini saja ya teman-teman. Selamat menikmati berkat Tuhan. Bye. Yosua menyeberang Sungai Yordan. Firman ini diambil dari Yosua 3 sampai Yosua 4. 40 tahun telah berlalu sejak Tuhan secara ajaib membawa Israel keluar dari bawah perbudakan Mesir. Tahun-tahun ketidakpercayaan, pemberontakan, dan pengembaraan. Tuhan memanggil Yosua untuk memimpin anak-anak Israel ke tanah itu. Tetapi ada rintangan yang harus diatasi terlebih dahulu. Salah satunya tepat di depan mereka, Sungai Yordan. Yosua sebagai pemimpin baru memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk, membuat Yosua memiliki ketakutan untuk memimpin bangsa ini. Apalagi ketakutan ditambah dengan adanya Sungai Yordan yang harus diseberangi. Sungai Yordan berdiri di antara orang Israel dan tanah perjanjian mereka. Tetapi Tuhan yang sama yang secara ajaib membebaskan mereka dari perbudakan Mesir sekali lagi akan membuka jalan di mana tidak ada jalan. Sudah waktunya bagimu untuk memisahkan dirimu dari hal-hal duniawi yang menahanmu dari Tuhan, kata Yosua kepada orang-orang Israel. Karena besok Tuhan akan melakukan mujizat yang menakjubkan di depan matamu. Mereka mendengar firman Tuhan. Yosua memanggil orang-orang bersama-sama untuk membagikan apa yang telah Tuhan katakan kepadanya. Datang ke sini dan dengarkan firman Tuhan, Tuhanmu. Mengingatkan mereka bahwa Tuhan telah menjanjikan mereka kemenangan atas musuh mereka, dan Tuhan akan menghentikan sungai-sungai di Sungai Yordan mengalir seperti saat membelah Laut Merah. Semakin banyak mereka mendengar janji Tuhan, semakin percaya diri juga mereka. Mereka percaya firman Tuhan. Orang-orang secara fisik dapat melihat sungai yang mengamuk di jalan mereka dengan musuh menunggu mereka di seberang. Tapi mereka memilih untuk mempercayai perkataan dan janji Tuhan. Dia akan membebaskan mereka seperti yang Dia janjikan. Tuhan menahan air Sungai Yordan. Sejak para imam mengambil langkah ke dalam air, sungai secara ajaib berhenti mengalir. Jauh di hulu sungai, di kota Adam, air menumpuk tinggi, seolah-olah memercik ke dinding yang tak terlihat. Dan teman-teman, sesuai rencana, para imam berdiri di tanah kering di tengah sungai dan menunggu sampai semua orang Israel lewat. Tuhan membuktikan kepada Israel bahwa tidak ada laut yang cukup dalam untuk menahan mereka dari janji-janjinya. Penting agar umatnya selalu mengingat betapa kuat dan kuatnya Tuhan mereka, sehingga mereka memiliki kekuatan dan keberanian untuk mempercayainya. Tuhan memiliki satu perwakilan dari masing-masing 12 suku Israel, mengumpulkan batu dari dasar sungai untuk memperingati peristiwa besar itu. Mereka ingat apa yang telah Tuhan lakukan. Iman dibangun dengan mengingat bahwa seluruh alam semesta diciptakan oleh firman Tuhan yang diucapkan, dan iman diperkuat dengan mengingat semua perbuatan besarnya.
Yosua mengingatkan orang-orang bahwa Tuhan telah membelah Laut Merah dan sekali lagi akan membebaskan mereka dengan selamat. Satu demi satu, Yosua meletakkan setiap batu di tumpukan saat dia mengakui kekuatan dan kebaikan Tuhan. Di masa depan, ketika anak-anak mereka dan anak-anak mereka melihat batu-batu ini, mereka akan mengingat bagaimana Tuhan memisahkan mereka dari masa lalu yang menyakitkan. Bagaimana Dia membangun iman dan kepercayaan mereka pada kekuatannya. Bagaimana Dia membawa teror dan kebingungan kepada musuh mereka. Dan yang paling penting dari semuanya, bagaimana acara ini menjanjikan pembebasan terakhir mereka yang akan datang melalui Yesus, Sang Mesias. Nah teman-teman, firman kita telah selesai. Sekarang kita akan masuk dalam kesimpulan. Seperti Yosua dan bangsa Israel, mereka dalam perjalanannya juga memiliki hambatan. Nah, begitu juga dengan teman-teman. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan atau melakukan sesuatu yang diinginkan Tuhan, pasti ada hambatannya. Tetapi kita perlu tahu teman-teman, sama seperti orang Israel percaya bahwa Tuhan bersama mereka, kita juga harus percaya Tuhan pasti bersama dengan kita dan bersama-sama kita akan mengatasinya. Karena Tuhan adalah Allah yang kuat, Allah yang hebat, yang mampu mengatasi semua masalah. Jadi teman-teman, kita harus percaya seperti bangsa Israel bahwa ketika kita memiliki hambatan, kita harus percaya dan kita harus yakin bahwa Tuhan tetap bersama kita. Nah, sampai di sini saja firman kita minggu ini. Sampai ketemu minggu depan teman-teman. Bye. Shalom teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita sudah selesai dengan ibadah kita. Sekarang kita akan berdoa. Kakak Abi minta semua sikap doanya ya teman-teman. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, sekarang kami mau berdoa Tuhan untuk kota Sorong Tuhan. Tuhan berkati kota Sorong Tuhan, agar kota Sorong Tuhan bukan menjadi kota bajingan, malah menjadi kota berkat bagimu Tuhan. Tuhan berkati Tuhan kota Sorong Tuhan, agar bisa menjadi berkat Tuhan bagi kota-kota lain Tuhan di luar sana Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah Engkau memberkati bangsa ini Tuhan, Engkau memulihkan bangsa ini Tuhan, agar apa yang bangsa ini lakukan semua untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Engkau berkati setiap sistem pemerintahannya Tuhan, biarlah apa yang mereka kerjakan bagi bangsa ini Tuhan, semua untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Engkau berkati presiden kami Tuhan, yang memimpin bangsa kami ini Tuhan, biarlah apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan Tuhan, semua untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami taruh bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu, biarlah bangsa kami ini dapat dipulihkan Tuhan, dan bangsa kami ini dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi bangsa-bangsa yang ada Tuhan di 7 benua yang ada. Biarlah Engkau memberkati, melindungi Tuhan. Bahkan yang terjadi atas Rusia dan Ukraina Tuhan, kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang akan bekerja Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa-bangsa anak di antara situ Tuhan, ada anak-anak Tuhan generasi Yeremia. Kami percaya Tuhan, bahkan bangsa pilihan-Mu Tuhan, kami mengangkat tangan bagi bangsa Israel Tuhan. Engkau memberkati, Engkau melindungi Tuhan, dan Engkau pulihkan bangsa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, tadi kami sudah menaikkan segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian, penyembahan Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan kepada Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk firman Tuhan yang telah ditaburkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah lewat firman ini Tuhan, setiap anak-anak dapat belajar Tuhan, bahwa Roh Kudus Tuhan yang Kau turunkan buat mereka Tuhan dapat memberi mereka kuasa Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan,
mereka bukan hanya mendengarnya Tuhan, tapi mereka dapat melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Nah teman-teman, sekarang tiba saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Bunda mengajak teman-teman semua untuk membuka tangan, mengarahkan hati dan pikiran teman-teman semua kepada Tuhan. Karena pagi hari ini kita akan menerima berkat Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan memberkati kita semua. Buka tangannya, tutup matanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan selalu ada dalam langkah hidup teman-teman semua. Dari sekarang hingga nanti, hingga Maranatha datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah beribadah pagi hari ini, sama-sama kita katakan, amin. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan ibadah kita pagi hari ini. Kita semua yang bertugas pagi hari ini mau mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.